Kita kayak ngimami barang tidak harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak harus ngono rek. Lagu Jawa ya gak masalah, wong lagu iku kano anune, kano. Ya lagu hadiah Allah dari semuanya, untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh tegak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oleh tegak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus sing amin karo mesem amin. Oleh tegak sembahyang mesem aku takon. Wong Jawa wis gak iso aksara Jawa ya kan wis susah masa depan kita. Terus siapa kita ini di hadapan orang Barat? Siapa kita yang di hadapan orang Arab gitu ya? Meskipun kita harus belajar Arab, belajar Barat, belajar apapun saja, tapi kita tetap adalah orang Jawa, kita tetap adalah orang Indonesia. Coba saiki sapa sing iso? Lagunya kan na 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 na. Siapa yang saya? Ayo sing cerdas. Alif Bata. Soalnya Alif Bata sing mengucapkan wong Jawa ya lagu Jawa gak masalah. Kita kayak ngimami barang tidak harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak harus ngono rek. Lagu Jawa ya gak masalah, wong lagu iku kano anune, kano. Ya lagu hadiah Allah dari semuanya, untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh tegak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oleh tegak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus sing amin karo mesem amin. Oleh tegak sembahyang mesem aku takon. Ayo takon MUI kan. Oleh tegak sembahyang rodok mesem titik wong seneng atine kok. Sembahyang kan bahagia rodok mesem-mesem sing gak oleh guyu. Rodok gak oleh. Tapi nek mesem mosok gak oleh rek. Nah ini tolong ini MUI dan para pemberi fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Basul Masail NU tolong kasih fatwa sembahyang kok lambene rodok mesem-mesem titik oleh tegak kalau apa haram. Lu bagaimana wong kita bahagia kok salat kan bahagia ketemu sama Allah terus gak iso nahan sudah lumayan tuh ditahan tuh nek aslinya guyu Allah Akbar ya Allah suwen nang kula kali sampean ya Allah niku jane suwen nang atine ya oke uripmu iki sementara apa abadi sampai kapan? Lihat, selesainya sementara itu kapan? Mati, kalau mati selesai. Terus penggaweane mungkar nakir apa? Jadi kowe itu ketika Anda dikubur, Anda masih ada enggak? Masih urusan enggak sama malaikat? Katanya mau masuk surga. Surganya sebentar lagi apa besok-besok? Kita tidak tahu, tapi pokoknya akan ada surga atau neraka, betul enggak? Kalau Anda beragama. Sekarang saya tanya, surga itu sementara apa abadi? Abadi khalidina fiha abada. Kalau orang berkeluarga ada rencana untuk mengakhiri enggak? Ono tagak wong rabi, ayo rabi 2 tahun, no. Itu jenenge kawin kontra. Ada enggak? Jadi kalau berkeluarga itu berarti melaksanakan sesuatu yang abadi, betul enggak? Ada rencana untuk bercerai. Kalau kamu sudah punya anak,
nggak bisa berhenti, itu tetap anakmu. Siapapun, apapun keadaannya, itu tetap anakmu. Dan kalau kamu bersuami istri terus punya anak, sudah, nggak bisa apa-apa lagi. Yang penting kamu tetap sudah hakikat itu jadi siji kon. Dia anak berarti kon karo bojomu jadi siji bisa. Karena nggak bisa dipisah lagi. Sehingga harus sampai akhirat. Nah sekarang hidupmu ini, Anda sudah tahu hidupmu itu abadi, nggak sementara. Jelas ya? Abadi. Jadi perencanaan hidupmu, perencanaan sementara apa perencanaan abadi? Abadi. Kalau kita agak turun sedikit, kalau pemerintah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun gitu ya? Oke. Kalau negara, ada rencana Indonesia untuk berakhir. Kalau tidak ada rencana untuk berakhir, berarti selamanya. Jadi sampai kiamat Indonesia tetap harus kita jaga, betul enggak? Nah, jadi negara itu abadi. Kalau pemerintah sementara, maka pemerintah harus menyesuaikan diri dengan rencana yang abadi. Kan begitu? Bukan yang abadi menyesuaikan diri dengan yang sementara. Maka jangan terlalu banyak mencari dan menempuh hal-hal yang sifatnya sementara. Semua yang sifatnya sementara harus engkau abadikan. Contohnya gimana? Awakmu duit 100.000, nek kok gawe makani anak bojomu, gawe nyekolahno, gawe nyumbang wong kiwa tengen, dia menjadi abadi ndak? Karena amalmu itu abadi. Kalau uangmu untuk berbuat baik, dia menjadi keabadian. Jelas nggak? Nah, jadi sekarang Pak Bupati, Pak Presiden, siapapun harus menyesuaikan diri. Segala program harus punya sifat keabadian, kan gitu ya? Ya. Nah, jadi ini tadi kita belajar tidak kata-kata, tidak untuk pinter, tapi untuk membiasakan diri bersikap abadi. Keakraban, kegembiraan, apalagi keguyupan, semua unsur sudah ada tadi. Komunikasi antara suami istri, caranya berunding gimana, ada paksaan apa tidak. Tadi ada yang sila keempat, musyawarah, awakmu tahu? Siapa mang? Nah, ya toh? Jadi Pancasila itu berguna nggak untuk keluarga? Sangat berguna. Jadi Pancasila tidak hanya untuk urusan negara, juga untuk urusan berkeluarga. Semua sila itu sangat bermanfaat dan sangat cocok, sangat kompatibel dengan kehidupan keluarga. Jadi teman sekalian, sekarang satu hal lagi, supaya saya nggak terlalu banyak ceramah ya. Kalau kamu menanam mangga, kamu sudah bisa melihat buahnya belum? Saya pengajian apa sinau bareng kemana-mana itu nandur. Saya itu cuma menanam. Jadi saya belum tahu buahnya. Tapi saya yakin akan berbuah. Betul enggak? Jadi setiap pengajian, Anda jangan langsung minta buah. Karena kalau ketemu saya, itu urusannya benih. Anda yang harus menyiraminya sampai berbuah di dalam kehidupan Anda masing-masing. Aku gak ngekai pelem, aku ngekai pelok loh, Rek. Nek tak kai pelem 1 jam udah hilang rasanya. Tapi kalau saya kasih pelok, Anda bisa menanamnya dan beranak pinak itu buah mangga di kebunmu, betul enggak? Jadi kalau bisa sekolahan itu ngasih pelok, jangan ngasih mangga. Selama ini semua sekolah dan universitas itu hanya ngasih mangga yang sudah jadi. Nah kalau bisa kasih benih supaya bisa kita tanam. Makanya yang nomor 1 adalah Anda sebagai petani kehidupanmu masing-masing. Anda yang menanam, Anda yang menyirami. Karena Anda, poinnya di sini adalah kamu bisa nggak menanam mangga terus menumbuhkannya? Bisa tak? Kok namanya nandur tok, kok pacul, kok tandur, kok sirami gitu tok. Bisa enggak menumbuhkan tanamannya? Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan daunnya? Allah. Yang menumbuhkan bunganya, yang menumbuhkan buahnya, Allah. Jadi Anda juga jangan merasa bahwa Anda bisa segala macam. Kita ini tidak bisa apa-apa, kita bisanya nandur. Maka pengajian kalau bisa merupakan upaya menanam masing-masing orang yang menjadi jamaah yang akan menyirami sehingga sampai suatu hari menjadi buah. Ini ya, Rek ya. Jelas ya. Jadi saya makanya tidak tausiah. Aku mek nandur. Kan saya gurung ro maknane wong cek benih kok. Siket kok tandur. Gitu ya.
Nah, jadi teman sekalian, jangan khawatir, besok akan tumbuh di dalam dirimu, di keluargamu. Semua yang kita alami besok akan tumbuh. Nanti kembangnya akan muncul, daunnya akan muncul, dan akhirnya nanti buahnya Anda akan nikmati sampai ke anak cucu Anda. Benar ya? Sebelum kita akhiri, nyuwun sewu, nanti Pak Bupati juga tolong memberi kalimat akhir sama Bapak dari Pak Giono, barangkali satu kali lagi untuk memberi kalimat akhir, tapi saya ingin ini, Pak. Mergosing, karena manusia hanya bisa menanam, tapi tidak bisa menghasilkan, maka dia harus kerjasama sama Allah. Untung Allah itu tidak ngitung-ngitung loh. Pokoknya kau nandur mesti cukup. Bayangin kalau Allah itu ngitung, kau gak beriman gak tak cukup loh, tandurnya gak gitu. Allah itu menumbuhkan apa saja dengan penuh kemurahan dan kedermawanan. Ya, oleh karena itu sekarang acara ini harus juga menyentuh ke atas. Ya, nang Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Ojo terus kon ndangak soalnya atas sih maksudnya iki di dalam rohani kita gitu ya. Allah tempatnya di mana sih? Jadi kalau ngomong Allah, jadilah yang di atas. Ya gak apa-apa itu istilah budaya, tapi janjane Allah di sini ada enggak? Di sini, di sini, di sini, dimanapun Allah tidak bertempat tinggal, maka dia ada di mana saja. Lebih besar mana Allah sama dunia? Lebih besar mana Allah dibanding alam semesta? Bisakah Allah dikurung di alam semesta? Atau ke alam semesta yang berada di genggaman Allah? Nanti jangan keliru. Jangan keliru. Allah bisa menjelma menjadi apa saja. Maka temukanlah Allah di setiap kejadian dalam hidupmu. Kon apa? Mangan ketemu Allah enggak? Bal-balan ketemu Allah enggak? Gimana kok bal-balan ketemu Allah? Yang bikin menang. Nggak hanya itu, Rek. Sukete sopo, kayak sopo. Lemai kayak sopo, dapurmu koning gak eling. Yang kamu pakai nendang kan kaki. Nah, sekali kon pulaan di pasar nanti. Ya tak? Jari-jarinya punya siapa? Punya Allah. Kukunya punya siapa? Oke, sekarang sepatunya dari kulitnya dari binatangnya milik siapa? Ada nggak yang bukan milik Allah dari seluruh kegiatan hidupmu? Tidak ada. Maka jangan sampai tidak online sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya. Mangan ketemu Allah. Walah Gusti Allah kok iso yo gawe pari. Untung kita dikasih akal. Gusti Allah gak terus ngegai pari terus malaikat dikongkon panen terus mari dikon mutu dikongkon nang hiler terus dikon liwet janda lah. Manusia diberi hak untuk berijtihad atau untuk berinovasi. Padi nggak langsung dimakan oleh manusia, ditutuse, kemudian diliwet, kemudian dicampur sayur-sayuran, sambal, kerupuk, dan lain sebagainya. Jadi kita berbagi tugas sama Allah. Allah cukup memberi akal pikiran dan kreativitas, terus kita yang mengerjakan. Makanya tadi seperti pantunnya Pak Giono tadi, dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi pakaian, menjadi baju dan seterusnya. Jadi Allah bikin yang mana? Allah bikin kapas, betul enggak? Yang menjadikan kapas menjadi benang siapa? Manusia. Benangnya jadi kain siapa? Nah, itu namanya ijtihad, itu namanya inovasi, itu namanya kreativitas. Nah, kita jangan langsung ngamplok minta nasi dari Allah. Allah ngasihnya padi, maka manusia harus cerdas, harus terus-menerus belajar. Kamu kan sekarang tinggal makan nasi, kamu tidak membayangkan zaman dahulu ketika mulai ada padi itu, apa wis ngerti ngliwet tak gurung. Kamu pikir sambal itu sederhana? Asal-usulnya sambal itu dulu kan berabad-abad orang benci Lombok, karena kalau sing nyeklos Lombok sitok gebras-gebras, akhirnya semua orang benci Lombok. Karena belum tahu bagaimana menggunakan Lombok, betul enggak? Sekarang Anda tinggal enak, itu sudah tahu bahwa Lombok itu aja dipangan langsung. Lombok itu dicampur, kayak gitu, dikai sambel, dikai nambahi bumbu kan gitu. Dulu belum tahu, kok ceklos langsung, kayak gitu. Nah itu yang namanya belajar.
Kita sekarang tinggal enak, wis ono online, wis ono YouTuber dari Ponorogo, wis enak kari ngono, tapi kan suatu hari nek di server di pateni karo Gusti Allah ya apa kan? Nyambut gawe apa? Kalau suatu hari listrik listrik mati semua server dan saluran internet mati, kon gak iso browsing, kon gak iso WA ya apa kon? Siap tak gak? Gak ono listrik siap. Mbahmu biyen gak ono listrik ngawur ae. Gak ono biyen. Aku jek ngalami rek, gak duwe listrik sampai SMA gak ono listrik. Aku karo bojoku karo sabrang anakku ku ya mek nganggo damar sentir ya. Aku ngetik tak panggung ngene iki. Awakmu enak wis urip karo enak saiki. Cetek tutuk, ngegas karo ngegas. Nek biyen ngontel rek, iku nang duwe sepeda. Aku nggontor Ponorogo mlaku ku meh dino. Gontor Madiun aku mlaku. Nek melarak karo nyetis gampang. Gandu, Malu, ya toh, jurusan aku apal kabeh. Aku sampe memedine sak Ponorogo aku apal kabeh. Ono memedi. Ono genderuwo kabeh ono endi ndek Italia ono genderuwo. Tapi sing khas Ponorogo itu kaki 3. Jadi memedi sikil tok 3 tapi. Jadi sikil 3 gandeng ini terus saya ngomong kaki 3 semaput kan langsung betul. Nek glundung beringis sambrek ya. Glundung beringis itu ono endas berpuluh-puluh ngelilingi awakmu karo guyu. Ngono ya. Ketika semaput kan ya. Ono menen nang gontor iku tangan tok ngene iki. Tangan tok ngene muncul sret gedhe karena tes kon kena gendeng kan. Aku ndek kanca gendeng piro ae ndek gontor iki. Aku kecilik wis bergaul karo memedi. Kecilik aku. Saiki gak wani ngetok, gak wani saiki. Tak getak temenan kon. Sadurunge aku kok wedani tak wedani dhisik kon. Ngono ya. Kon melihat kuburan kok memedine mikir, "Wah, genie dipangan apa meneh aku." Ngono ya. Iki cerita-cerita ngono gak apa rek ya. Aku serius, aku biyen diusir teko Gontor ya manggon di Ponorogo di tempat kose koncoku. Ngarep balik nang Gontor meneh aku tulin-tulin rono tidak sebagai santri dan aku duwe pengalaman banyak. Sing jenenge aku biyen ujian nih antara Gontor sampai Jetis ku ono beberapa ono gandu ono Joper tapi aku ujiannya lali desa ndi aku ujian SD mau aku nak 5 kilo ono dan seterusnya. Jadi ojo ngarani aku adol di Ponorogo. Aku ki wong Ponorogo cilik aku ndek kene rek. Aku ngerti kata ritek yang ngene iki ono saiki. Ora ritek ngono kan. Apa ritek iku? Ono jian. Saya dulu tim Kabupaten Kasti dan sepak bola SD. Aku Kasti ku top wis. Kok imbano bal tekan ndi aku sang njupuk cet ngene. Cet ngene iki nek. Dan nek dibebek, ngerti dibebek. Dibebek itu kan kalau kita deket sama musuh kita dia bawa bola kita dibebek, dilempar bola. Dan tidak pernah selama hidup ada yang bisa berhasil menyentuh badan saya dengan lemparan bolanya. Mungkin gak iso. Gak hitung momentumnya sehingga aku endo itu dengan sangat pintar waktu mulanya aku jadi tim Kabupaten Ponorogo SD, Kasti dan sepak bola. Bal-balan anak iki yang Gontor kalah karo aku jagoan sak Gontor jagoan anak kiai kan sing wani bal-balane pinter gelut kendel. Aku teko tak jak garesan. Garesan itu kene jujur. Iki kene iki dekok iki mergo garesan terus aku iki kuat. Garesan itu lho nek saiki lak bal-balan koyo Ronaldo. Nek biyen urusan nomor bal-balan iku garese kuat agak. Pokoke bal di kenot gietno slong katane yes wis. Wis marine aduh ngono iku. Dan itulah kepuasan orang lama. Jadi bal-balan saiki iki gampang menglebokno nang gawang nek biyen gares-garesan temen.
Saiki bal-balan arek cilik kabeh. Bal 11, bal situk direbut wong 22. Lah goblok. Mbok tuku dhewe-dhewe njaluk Pak Bupati apa? Terus gawe gawang dhewe-dhewe lebok-lebokno dhewe. Gak guyon deh. Soalnya aku tahu bal-balan musuh Sri Sultan. Sri Sultan Jogja punya tim sepak bola, saya wartawan punya tim sepak bola. Semua teman saya satu klub ini bal-balan itu angger ono Sultan dikekno. Padahal musuhnya. Lah gak menang-menang nih carane. Lah nyuwun sewu monggo gitu. Dia apa? Jadi kalah iki niki. Lah salah masih kene kiper nek Sultan sing lebokno monggo Bapak. Ngono iku. Ya kalah terus. Akhirnya babak kedua tak akali. Nyuwun sewu gawange niki sapa sing gelem apa jenenge? Nyangkut gawang iki ngetutno Sultan. Wah, pas orang dia gawange dijekno ae sampe lebokno. Gendeng wong wae biyen. Pak Harto barangnya nek tenis sih gak perlu maju dan balik teko dhewe. Ngene tok. Ngene tok balik rene-rene dhewe. Awas ini Pak Bupati tenis ngono awas kan ya. Kalahno ae dhek langsung dapat apa-apa ya. Teman sekalian saya cuma cerita untuk kegembiraan karena malam hari ini pelajarannya adalah pelajaran kegembiraan. Kalau Anda gembira, ilmu akan masuk, hidayah akan masuk, sejahtera akan datang. Gitu ya. Selama ini kan sinau kan metenteng. Jadi wong Islam metenteng, sembahyang metenteng. Salah terus, mlebu neraka dididik. Rambutnya wong wedok metu sitok mlebu neraka. Jangel lho urip iki. Rokok gak 90 derajat mlebu neraka. Jadi malaikat nang diri nggo garisan. Ya aku gak nyalahno rek. Tertib luwih apik, cuman yo ojo nemen-nemen koyo ngono iku lah ya. Tetap gembirakan karena Allah itu mendatangkan Islam dengan kata-kata basyiron, fabasyir. Gembirakanlah mereka dengan berita dariku tentang surga, kan begitu. Dan peringatan dariku tentang neraka. Basyirnya untuk surga, nadhirnya untuk neraka. Nah saiki lak udan-udan itu loh agama. Kalau rumahmu ada anjing, malaikat tidak mau masuk. Benar tak? Malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjingnya. Benar tak? Terus aku tak umumno, rek nek kon kepengin umurmu dawa, ngingu kere. Kalau ingin umurmu panjang, peliharalah anjing karena malaikat nggak akan datang kepadamu. Ayo, ayo. Ya, bener sih, bener. Cuman jangan nakut-nakutin orang lah. Gembirakanlah orang itu. Ada Allah kamu usah takut. Takutnya kepada Allah kan bukan takut seperti kepada hantu. Takutnya kepada Allah adalah takut kepada nafsu kita. Takut kepada perbuatan buruk kita. Nah, berkeluarga itu prinsipnya ya sama. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tiga hal. Satu, mateni. Loro, menghina, meremehkan, merendahkan. Nomor tiga, mengambil yang bukan haknya atau mencuri. Suami istri harus disiplin dengan tiga hal itu. Membunuh itu tidak hanya nyawanya, tidak hanya badannya, bisa membunuh kesempatannya, membunuh haknya, membunuh peluang-peluangnya, membunuh kreativitasnya, membunuh segala macam yang sifatnya mematikan dan seterusnya. Benar ya, oke.